Walid nak Dewi boleh. Ya, ini adalah adegan yang banyak diparodikan di sosial media ya, dengan sebutan Walid nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Dan setidaknya ada jutaan wanita atau bahkan miliaran wanita yang terselamatkan dari tipu daya laki-laki hidung belang yang berkedok pemuka agama. Dan itu fakta terjadi di dunia nyata ya. Ya, ibaratnya ada walid-walid di dunia nyata lah. Banyak Yai. Banyak. Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu 1 lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film Bid'ah yang diproduksi di Malaysia ini tembus sampai 2,5 miliar penonton, luar biasa. Bahkan disebutkan juga sampai merajai platform streaming se-Asia Tenggara. Semoga 2,5 miliar penonton itu akhirnya sadar ya bahwa kita ini nggak boleh fanatik buta kepada seseorang yang menggelari atau mencitrakan dirinya sebagai ulama. Karena nggak semua orang yang mencitrakan dirinya sebagai ulama itu benar-benar ulama. Bahkan Rasulullah itu memberi peringatan kepada umat Islam bahwasanya ada yang lebih menakutkan kehadirannya di akhir zaman daripada Dajjal, yaitu kehadiran ulama ulama palsu. Seseorang yang sosoknya seperti ulama tapi menyesatkan. Kita semua tahu fitnah Dajjal itu luar biasa mengerikan ya, bisa menghidupkan orang mati, inilah itulah. Tetapi ternyata Rasulullah lebih mengkhawatirkan datangnya ulama daripada Dajjal. Ini artinya umat Islam harus ekstra waspada terhadap ulama karena menjadi faktor terbesar dan sangat berbahaya, bisa menyesatkan banyak umat. Nah, film Bid'ah ini yang diproduksi di Malaysia, pesan moral yang disampaikan di dalamnya salah satunya adalah tentang bahayanya ulama su. Ini ada video tanggapan dari Ustadz Abdul Somad mengenai film Bid'ah yang sedang viral ya di sosial media. Ternyata Ustadz Abdul Somad juga mengikuti ya viral-viralnya film Bid'ah ini. Seperti apa tanggapannya, coba kita lihat ya. Walid nak Dewi boleh. Ya, ini adalah adegan yang banyak diparodikan di sosial media ya, dengan sebutan Walid nak Dewi boleh. Walid nak Dewi boleh. Ada juga adegan lainnya yang banyak diparodikan, yaitu pejamkan matamu, ingat wajah Walid, jangan berhenti berzikir. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid, dan jangan berhenti berzikir. Jadi banyak ya adegan-adegan yang diparodikan di sosial media. Lanjut ya, kita simak nih videonya Ustadz Abdul Somad, kita ulang lagi. Walid nak Dewi boleh. Kejahatan. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Saya di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Oh, jadi Ustadz Abdul Somad tidak merasa tersinggung dengan adanya film itu. Tak pernah. Tanya santri, tak pernah bersalaman. Dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat, tak pernah. Saya tak pernah WA dengan jamaah, tak pernah. Kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Jadi yang tersinggung berarti. Nah, kata Ustadz Abdul Somad begini. Jadi yang tak tersinggung pernah berarti... WA dengan jamaah. Tak pernah. Kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Jadi yang tersinggung berarti. Ya, itu tanggapan dari Ustadz Abdul Somad. Dirinya tidak merasa tersinggung dengan adanya film Bid'ah karena katanya Ustadz Abdul Somad tidak seperti apa yang ada di film Bid'ah itu ya, tidak mendekat-dekati santriwati gitu. Ya, film Bid'ah ini menuai pro kontra ya. Ada juga yang memberikan tanggapan bahwa film Bid'ah ini katanya hanya akan menimbulkan kesesatan di mana-mana ini ya. Contohnya dari Habib Ali Zainal Abidin. Coba kita lihat tanggapannya. Upaya-upaya untuk merendahkan derajat para ulama digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama, ya kan? Kemudian perangainya ifrit yang perempuan macam-macam. Jadi kalau tanggapannya Habib Zainal Abidin, film tersebut adalah film upaya untuk merendahkan derajat ulama.
Jadi orang akan terbaca, oh macam ni ya orang pakai serban ya, oh macam ni ya orang pakai tasbih ya. Killing of character, satu kekejaman yang terancang untuk menjauhkan orang Islam daripada orang-orang yang berilmu dan kadang-kadang yang diambil nasihat dan dakwahnya. Terjadi pro kontra terhadap sesuatu yang viral itu sebenarnya udah biasa ya, karena nggak semua orang juga ya menyimak secara serius tentang film tersebut. Ada orang yang mungkin simaknya secara sekilas saja, tapi ada orang yang menyimaknya secara full. Kemungkinan Habib Zainal Abidin ini tidak menyimak secara mendalam tentang film tersebut. Dikiranya film itu hanya menampilkan sosok yang mencitrakan dirinya ulama lalu berbuat buruk. Padahal tidak begitu ya. Di film itu juga menampilkan sosok yang membantah ulama su itu. Jadi ada pemeran antagonis, ada pemeran protagonis. Jadi nggak semata-mata cuman menampilkan pemeran antagonisnya aja, yang buruk-buruknya aja. Enggak. Setiap film kan biasanya berimbang. Ada pemeran antagonis, ada pemeran protagonis. Pemeran antagonis di dalam film Bid'ah itu digambarkan sebagai sosok Walid itu ya. Katanya dia seorang yang menegakkan jihad ummah padahal ajarannya sesat. Nah, sedangkan pemeran protagonisnya itu Hambali. Ini seorang dai muda yang baru pulang dari Yaman. Lalu berikutnya ada juga pemeran protagonisnya itu Baiduri ya. Ini juga yang membantah atau yang menentang ajaran Walid. Baiduri dan Hambali ini bekerja sama untuk menentang Walid. Jadi berimbang lah, nggak cuman memperlihatkan seolah-olah ulama buruk seperti itu. Nggak begitu guys. Ya mungkin Habib Zainal Abidin tidak menonton secara mendalam. Jadinya salah paham terhadap film tersebut, mengira film itu untuk menjelek-jelekan ulama. Padahal pesan moralnya luar biasa bagus sekali, dan ada 2,5 miliar penonton yang berpotensi teredukasi tentang bahayanya ulama su. Dan setidaknya ada jutaan wanita atau bahkan miliaran wanita yang terselamatkan dari tipu daya laki-laki hidung belang yang berkedok pemuka agama. Dan itu fakta terjadi di dunia nyata ya. Ya ibaratnya ada walid-walid di dunia nyata lah. Banyak Yai. Banyak. Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu 1 lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib Aji. Masya Allah. Bermacam-macam, ada yang dikawin lewat telepon, ada yang dizinahi, dihamili sampai aborsi, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang diajak check-in hotel, aduh bermacam-macam. Saya sendiri sampai Diajak check-in sama Habib tadi itu iya, diajak check-in, dan semua bukti chat-chat perempuan yang selusin lebih itu sudah saya serahkan ke penyidik lama sekali. Sedangkan si oknum Habib Aji ini sampai sekarang masih bebas berkeliaran, berceramah, nempel dengan IBHRS seolah dia sosok yang suci, mulia. Saya rasa dia lebih berbahaya dari preman. Kalau preman bertato nyari mangsa perempuan susah Gus. Yai. Tapi dia memakai topeng kehabibannya, mengaku-ngaku cucu. Tuh fakta itu, satu laki-laki bisa memangsa puluhan, belasan, bahkan ratusan perempuan dengan kedok agama. Ada seseorang misalnya mengaku Habib, dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri orang dalam arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini mau menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan 1 kasus, 2 kasus, banyak kasus. Jangankan perempuan single, perempuan yang punya suami aja bisa direbut dengan alasan kedok agama gitu. Serahkan istrimu nanti kamu dapat syafaat. Astagfirullahalazim. Ada juga perempuan yang mau hijrah terus dibawa ke hotel, dikikuk-kikuk di hotel. Berhasil dilakukan itu dengan kedok agama. Jadi film Bid'ah ini membongkar itu semua, termasuk juga masalah jualan barokah, minum air bekas cucian kaki, cium kaki, Walid itu nanti dapat berkah, zikir nggak jelas, zikir goyang-goyang gitu, nah, katanya itu zikir tingkat tinggi. Jadi semua kesesatan dibongkar di film itu, dan itu terjadi di dunia nyata. Sudahlah, akui saja ada orang yang ngaku ulama tapi perilakunya begitu. Jadi yang nggak setuju dengan film Bid'ah ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan dia pelaku, atau kemungkinan
dia salah paham dalam menangkap pesan moral yang ada di dalam video itu. Oke lah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walid nak Dewi boleh. Habis airnya ternyata.